Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya ya. Sebelumnya bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas tentang materi kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu tentang khutbah, tablik, dan dakwah. Untuk materi kita yaitu pengertian khutbah, tablik, dan dakwah. Yang pertama yaitu khutbah. Khutbah bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti halat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, Kusuf, Wukuf, dan nikah. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Misalnya khutbah Jumat untuk alat Jumat, khutbah nikah untuk kesunahan akad nikah, khutbah diawali dengan hamdalah, sholawat, wasiat taqwa, dan doa. Nah, khutbah di sini itu kan untuk biasanya kita kenal dengan khutbah Jumat. Khutbah di sini itu tidak bisa ditinggalkan karena jika khutbah itu termasuk dalam aktivitas ibadah. Contohnya, apabila Jumat tidak ada khutbahnya itu alat Jumatnya itu tidak sah. Apabila wukuf di Arafah tidak ada khutbah, wukufnya itu tidak sah. Jadi kedudukan khutbah di sini tuh sangat penting sekali ya. Yang selanjutnya yaitu tablik. Nah, tablik yaitu berarti memberitahukan dengan lisan. Menurut istilah, tablik adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa ta'ala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Misalnya, Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat yang datang di majelisnya untuk menyampaikan suatu ayat kepada sahabat yang tidak hadir. Nah, tablik di sini yaitu kan tablik itu berasal dari kata balago yubaligu tabligo yang memiliki arti itu tadi menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Terus menyampaikan tablik bukanlah sembarang hal, melainkan hal-hal yang benar-benar guna dan menuju kebaikan. Jadi orang yang menyampaikan tablik itu tidak sembarang menyampaikan hal-hal yang tapi harus ada kebaikan pada dunia dan akhiratnya. Terus kedudukan tablik itu dalam sistem dakwah itu sangatlah penting ya, karena tablik kan merupakan salah satu sifat wajib bagi Rasul, yakni menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah ya, semasa hidup dari Rasulullah terus berjuang dalam menyampaikan wahyu Allah. Rasulullah itu menyampaikannya secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Setelah Rasulullah wafat, itu siapa yang harus menyebarkan wahyu Allah atau dakwah atau menyampaikan atau memberitahukan kabar Islam itu siapa? Ya, dia diteruskan oleh sahabat-sahabat, para tabi'in, alim ulama, dan pengikut Rasulullah. Tablik itu di sini sangat bermanfaat dalam sistem dakwah Islam. Tablik berbentuk kegiatan semacam pidato oleh seseorang atau kelompok yang memiliki pengetahuan agama Islam lebih mendalam kepada halayak ramai. Selanjutnya tablik di sini tuh
di zaman sekarang itu metode tablik ini semakin mudah tersebar ya, karena zaman sekarang itu kan sudah ada media sosial, jadi tidak jarang media sosial sekarang itu dimanfaatkan oleh para pendakwah untuk menyampaikan tabliknya, untuk menyampaikan atau memberitahukan masalah-masalah tentang agama Islam itu. Jadi dakwah menggunakan tablik ini bukan hanya kewajiban bagi Rasul, tapi kita sebagai umat Islam atau umat manusia yang beragama Muslim, kita itu dianjurkan untuk menyampaikan atau memberitahukan tentang kebenaran Islam sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan hadis. Sebagaimana yang tertuang pada surat Ali Imran ayat 104, itu yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang dakwah. Apa sih dakwah itu? Apa dakwah itu sangat penting bagi kita? Nah, ini pengertian dakwah ya. Pengertian dakwah berarti memanggil, menyeru, mengajak kepada suatu hal. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih ke jalan Allah Subhanahu wa taala secara lisan atau perbuatan. Menurut ahli bahasa, dakwah itu berakal dari qada'a yad'u dawatan, artinya di sini yaitu mengajak atau menyeru. Di dalam surah An-Nahl yang artinya itu serulah oleh kalian umat manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan mereka secara baik-baik. Nah, di sini dimaksudkan yaitu kita itu harus ke jalan dan harus berdakwah atau memanggil atau menyeru kepada sesuatu gitu. Terus dari pengertian lain atau pengertian para ahli, dakwah itu adalah usaha menyerukan dan menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh umat tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia yang meliputi amar ma'ruf nahi mungkar dengan berbagai macam media dan cara yang diperbolehkan oleh akhlak, dan membimbing pengalamannya dalam kehidupan perseorangan, berumah tangga, bermasyarakat, dan bernegara. Ada 4 aktivitas utama dakwah. Yang pertama yaitu mengingatkan orang akan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dengan lisan. Yang kedua, mengkomunikasikan prinsip-prinsip Islam melalui karya tulisnya. Yang ketiga, memberi contoh keteladanan akan perilaku atau akhlak yang baik. Yang keempat, bertindak tegas dengan kemampuan fisik, harta, dan jiwanya dalam menegakkan prinsip-prinsip ilahi. Nah, untuk jenis-jenis dakwah itu ada 2 ya, dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Yang kita ketahui saat ini tuh ada yang populer itu ya, ada dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Dakwah bil lisan di sini yaitu dakwah yang disampaikan dalam bentuk komunikasi lisan seperti ceramah, pengajian, khutbah, atau penyampaian dan ajakan kebenaran dengan kata-kata atau berbicara. Dakwah bil hal di sini yaitu dakwah yang dilakukan melalui aksi atau tindakan nyata. Misal ya, ada santunan anak yatim piatu, misal ada sekarang ada lazis itu ada lazis ada lazismu, seperti itu, seperti bakti sosial dan lain sebagainya. Nah, itu tadi pengertian dari dakwah, tablik, dan khutbah.
khutbah. Untuk pertemuan kita selanjutnya akan membahas tentang ketentuan-ketentuan dari dakwah, tabligh, dan khutbah. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kita masing-masing dan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.